Hello viewers, so welcome back. Jadi di video kali ini seperti judulnya, saya bakal memberikan sedikit review mengenai rock presso ya. Jadi teman-teman sebelumnya pasti tahu apa itu rock presso. Jadi rock presso ini adalah alat pembuat espresso secara manual. Oke. Nah, di sini ada portafilternya. Dan di sini juga ada temper. Kalau temper ini nggak dapet ya dari rock presso. Ini beli sendiri. Nah, jadi ini ada rock pressonya. Kebetulan punya saya ini masih yang klasik. Masih bagus. Nggak ada rusak. Paling cuma sedikit noda-noda hitam. Ini bisa diakalin. Dan chambernya masih bagus. Nah, sebenarnya susah nggak sih pakai rock presso? Ya enggak juga, enggak susah, enggak gampang. Jadi tetap membutuhkan kalibrasi ya teman-teman ya. Jadi mungkin nggak bakal lama-lama, saya juga bakal nerapin ke kalian gimana sih caranya ngebrew pakai rock presso biar hasilnya konsisten dan juga baik. Jadi disclaimer dan simak terlebih dahulu. Jadi cara saya ini bukan yang paling benar, dan juga cara saya ini menurut versi saya sendiri. Jadi teman-teman di luar sana boleh diikutin, boleh enggak. Tapi sejauh ini metode ini dan resep ini yang paling saya patenkan, dan menurut saya inilah yang terbaik. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam metode penyeduhannya. Saya bakal kasih tahu detail-detailnya, grind size-nya seperti apa. Teman-teman simak, oke? Nah, pertama-tama yang kita harus perlukan adalah timbangan. Nah, jadi tanpa timbangan, teman-teman juga sebenarnya bisa sih. Teman-teman cukup mempunyai sendok takar. Ini dapat dari Aeropress. Nah, dan juga sebuah wadah untuk menampung kopi saat ditimbang. Kali ini saya menggunakan blend. Saya menggunakan blend 80% Arabica, 20% Robusta. Dan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, kurang lebih 15 gram. Paling jangan penuh-penuh amat sih. Nah, 62 gram tidak masalah. Karena nanti kalau di grind itu kadang ada biji kopi, ada bubuk kopi yang tertinggal di dalam. Nah, jadi sekarang kita ambil dulu portafilternya. Kita ambil dulu, kita taruh di sini, kita ter. Oke. Jadi ini grinder saya pakai Latina N600. Selesai. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk mungkin untuk grind size-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kulit arinya juga masih ada. Sebentar ya. Nah, kita timbang dulu. Oke, pas 15 lebih 1 gram. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dengan grind size seperti ini, saya tampingnya maksimal. Jadi benar-benar kuat. Kita tamping dulu. Ini udah rata. Kalau kadang misalnya kalau espressonya bubuk kopinya halus banget, itu kan tamping nggak boleh terlalu keras ya. Nah, jadi ini saya sesuaikan kembali karena saya nggak terlalu halus, jadi saya tampingnya keras seperti ini. Oke, udah rata ya, udah rata. Jadi tingkat kehalusannya kira-kira seperti ini.
sekarang kita masuk ke tahap penyeduhan. Saya brew kopinya. Biasanya sih saya nggak pakai scale, saya pakai apa itu? Pakai espresso glass yang untuk one shot. Biasanya pakai itu. Nah, tapi karena kali ini saya males ya, dan saya juga harus menerangkan ke teman-teman secara detail bagaimana perbandingan airnya. Nah, jadi ini saya matnya saya singkirkan dulu karena mentok ya. Ini gelasnya saya pakai ini. Kenapa saya pakai gelas ini, tidak pakai gelas takar? Karena nanti mau langsung saya tambahin susu ya teman-teman. Oke, kita ter. Nah, untuk airnya gimana? Airnya ini sejauh ini saya tidak pakai termometer, saya pakai feeling aja. Kadang juga habis airnya mendidih banget, saya langsung tuang. Saya tuang, saya diemin kayak gini. Nah, kalau ini kan sudah saya panasin dari tadi ya. Sudah saya panasin dari tadi, jadi mungkin agak dingin. Nah, jadi kita nggak bakal lama-lama nih. Kalau biasanya kalau dari kompor langsung turun gitu, langsung saya tuang. Jadi sekalian panasin chamber. Nah, ini kita tarik. Nah, biasa kan kadang saya lupa ambil gelas, jadi saya tarik ini, saya tinggal, jadi kayak mungkin dikira-kira aja sih, kira-kira kalau memang udah agak lama ya agak cepet juga. Nah, ini dibilang biasanya metode pre-infuse. Nah, jadi sekarang habis setengah teman-teman press. Sampai ke 40 mili ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa lihat 40 mili kremanya lumayan cantik. Kalau ini menurut saya kenapa tidak terlalu tebal, sepertinya faktor beans ya, karena ini Arabica cukup tebal sih, cukup light. Dan ini yang teman-teman harus pelajari. Mungkin teman-teman bisa lihat kadang di Instagram saya, kadang saya posting kremanya itu bagus karena posisi saya ngepres juga enak. Dan apa ya, kalau kayak gini kan sekarang di sini di depan saya ada kamera gitu kan, jadi saat saya ngepres itu tenaganya kayak kurang gitu loh, jadi nggak stabil. Nah, di sini mempengaruhi juga teman-teman. Jadi di sini kelihatan banget sih kayak agak kasar gitu, nggak smooth. Tapi coba kita cicipin aja. Tapi so far untuk rasa sih masih enak sih. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya juga pernah ngajarin, ya waktu itu ngajarin pacar saya. Dia mau ngepres gitu, mau ngebrew pakai Rockpresso. Cuman karena nggak biasa, jadi dia kayak ngepresnya mungkin kurang tenaga kali ya, apalagi kan cewek ya. Nah, jadi kayak kurang tenaga, jadi hambat-hambat gitu. Kopinya bisa keluar 40 mili, kremanya bener-bener nggak ada. Itu bisa dinamakan, bisa orang nyebut itu over extract. Jadi air panas terlalu lama bersentuhan, terlalu lama terendam ya. Kalau kita ngebrew biasa kan diperas nih, jadi flow airnya kan terus keluar gitu kan. Jadi logikanya seperti ini aja teman-teman. Jadi kopi kalau flow-nya baik ya, itu pasti bakal bagus hasil brewnya. Seperti kremanya sempurna, rasanya juga stabil, konsisten, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngebrew kadang terlalu cepet, apa terlalu lambat, apa putus-putus gitu, nah mungkin itu
pasti akan mempengaruhi akan mempengaruhi rasa dari kopi kalian. Nah, jadi sekarang saya bakal bersihin dulu. Saya juga bakal kasih lihat teman-teman kalau hasil ekstraksinya merata itu gimana sih bentuk bubuk kopinya. Ini diperas dulu sampai habis ya teman-teman ya. Oke, habis. Kita buka. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau ini memang kurang. Kenapa? Di sini ada kayak tekanan gitu, kayak habis ditekan pakai jari. Kalau ekstraksi kopi itu sempurna, dia merata teman-teman. Terus bekas dari shower screen-nya ini yang di bawah ini, yang di seal rock presso yang di bawah ini, nah dia bakal kelihatan di tepi-tepi. Ini tepi-tepinya ada nih. Tapi di sini, nah ini menandakan untuk ekstraksi kopinya tidak selalu merata. Nah dari sini teman-teman bisa belajar sebenarnya gimana sih hasil konsisten espresso itu, gimana cara ngejarnya gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa belajar. Nah, kalau habis selesai ngebrew, jangan lupa dibersihkan ya teman-teman. Biasakan langsung bersihkan. Nah, habis itu teman-teman rapikan. Semua itu harus dirapikan ya teman-teman ya, karena kita akan menyajikan minuman. Ini kebersihan itu juga harus terjaga. Jadi selain menyeduh kopi, teman-teman juga harus merawat alat-alat kopi teman-teman. Kenapa? Karena itulah yang membantu kalian untuk membuat kopi enak. Jadi mungkin teman-teman ada yang baru terjun ke dunia manual ya. Ya mungkin mau beli rock presso tapi bingung gitu. Bingung kenapa? Bingung cara ngerawat atau gimana? Nah, mungkin teman-teman yang pengen tahu atau gimana, saya bakal buat tutorialnya cara membersihin rock presso. Ini rock presso keluaran pertama sih kalau nggak salah ya. Maksudnya kayak ini chamber plastik kayak gini nih keluaran pertama rock presso. Nah tapi adanya perawatan saya buktikan ke teman-teman. Ya namanya kalau teman-teman melakukan perawatan itu bakal bersih, gak ada pecah-pecahnya. Sininya biasa orang udah retak. Ya katanya kan umur ya, pemakaian umur. Enggak juga lah. Kalau teman-teman suka rawat ya pasti oke. Saya bukan sombong ya teman-teman ya. Saya cuma mengajarkan teman-teman untuk merawat alat tempur teman-teman sendiri. Karena kenapa rock presso ini juga sekarang nggak murah. Udah semakin booming dan juga semakin naik harga. Udah ada yang tembus sampai 3 juta ya teman-teman. Kalau ini saya aja beli second. Saya beli second karena teman saya udah nggak kepake, ya kan? Waktu lagi boomingnya ini, dia lagi coba-coba beli. Pokoknya dia upgrade ke mesin. Udah dia jual ke saya nerusin. Sampai sekarang oke-oke aja sih. Nah, untuk teman-teman yang nanya nih, kalau grinder gimana? Grinder teman-teman saat ini mungkin ada 2 pilihan. Yang saya review waktu itu kan timer grinder, hand grinder, manual. Teman-teman boleh pakai itu, nggak capek kok. Tapi kalau untuk sekedar ngebrew di rumah sih boleh lah pakai itu ya. Kalau teman-teman belum ada budget untuk beli electric coffee grinder, teman-teman boleh coba itu. Nah untuk electric coffee grinder, kalau teman-teman mau nanya pakai apa? So far sih saya pakai ini N600. Ada juga review di video saya. Untuk detailnya saya ada membuat video cara membersihkan grinder N600. Di situ teman-teman bisa lihat dari burnya, dari build quality-nya, semua oke. Nah, jadi kalau ini saya pakai
N600 ini saya kalibrasi 2 klik setelah mentok. Itu the best lah menurut versi saya. Tapi kalau teman-teman mau ngulik sih ya boleh, sah-sah aja sih. Nah, jadi kalau teman-teman baru mau mulai mungkin beli yang hand grinder aja dulu teman-teman. Karena tau kalau hand grindernya nggak kepake, teman-teman bisa pakai untuk manual bro, ya kan? Ya yang namanya udah suka ngopi tuh pasti oke-oke aja sih kalau menurut saya ya. Gak ada yang salah. Ya sambil ngobrol mungkin kita ngeracik-ngeracik dikit lah ya teman-teman. Nah, kita nyalain, kita tambahin sirup. Kita nyalain, tambahin di sirup dikit. Karena ini cupnya kecil ya, jadi saya pakai 20 aja nih. Let's up. Pas ya teman-teman ya. Oke. Teter. Kita kasih sedikit creamer. Saya biasa pakai 10, sekarang pakai segini aja lah kira-kira lah. Baru terakhirnya kita kasih susu ya sampai penuh aja, sampai penuh, dikasih space dikit untuk es batu. Bede, mantap. Udah. Nah sekarang kita kasih es batu. Oke, sip, mantap, seger nih. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau coba, silakan dicoba. Ya, yang namanya kopi itu butuh banyak explore sih. Kita cobain dulu ya. Tadi. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya juga masih belajar lah ya, belajar sambil sharing ke teman-teman apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, yang menurut saya berguna. Saya sharing ke teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya, review singkat dan juga tips and trick dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Stay safe di luar sana karena dunia sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikut. Mungkin teman-teman kalau mau request langsung komen aja. Saya bakal baca kok komentar teman-teman. Jadi saya juga dapat masukan konten apa lagi yang akan saya buat. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikut. Thank you.